Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anugrah Sabri. Di video kali ini kita akan membahas tentang transisi energi, guys. Lebih tepatnya yaitu tentang transisi energi dari sudut pandang di tahun 2010. Jadi ada tugas kuliah yang mana saya harus membuat video tentang transisi energi mengenai sudut pandang di tahun 2010. Untuk itu silakan simak baik-baik ya, guys. Di sini saya ngambil judul yaitu transisi energi di tahun 2010 itu mulai peluang dan tantangan, yaitu peluang dan tantangan transisi energi dari tahun 2010 hingga sekarang. Oke, sebelum masuk lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu transisi energi. Nah, di sini saya udah merangkum ya, bahwa transisi energi itu ialah peralihan atau perubahan dari energi fosil seperti minyak gitu kan, batu bara, terus gas alam gitu kan, yang mana semua ini menuju energi terbarukan. Maksudnya kayak fosil minyak itu kan energi yang tidak bisa diperbarui ya, tidak terbarukan karena dia ada batasnya. Dan sekarang itu kita akan menuju ke energi terbarukan, yaitu seperti energi surya, angin, biomasa, yang mana itu akan selalu ada gitu kan, stoknya banyak gitu kan ya, nggak pernah habis, itu maksudnya. Nah, kembali lagi, mengapa transisi diperlukan? Kenapa kita perlu transisi energi itu? Karena untuk mengatasi perubahan iklim, mengurangi ketergantungan pada energi yang tidak berkelanjutan seperti tadi gas, minyak, gitu kan, serta meningkatkan efisiensi energi, gitu. Jadi ketika kita udah melakukan transisi energi ke energi yang terbarukan, maka kita akan lebih efisien, gitu kan, dalam menggunakan energi tersebut. Bahkan nggak habis-habis gitu kan, dan lebih mudah didapatkan gitu. Nah, belakangan ini tuh sering terjadi isu global tentang perubahan iklim. Itu seperti yang telah saya cantumkan di sini. Isu global itu perubahan iklim jadi prioritas global, yang mana pemanasan global menjadi ancaman nyata bagi kita semua gitu kan. Kemudian diperkuat juga oleh laporan IPCC yang menunjukkan peningkatan suhu rata-rata global akibat emisi gas rumah kaca. Apa itu IPCC? IPCC itu adalah panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, gitu kan. Dan isu yang kedua itu target pengurangan emisi. Jadi bahkan ini juga sering gitu kan kita dengar bahwa akan diadakan pengurangan emisi atau nol emisi, gitu kan, zero emisi. Nah, mulai ada komitmen global untuk menurunkan emisi karbon dalam rangka mencapai stabilitas iklim jangka panjang. Nah, di tahun 2010 itu bahan bakar dari fosil itu sangat mendominasi. Bahkan 85% energi di dunia dari fosil. Pada tahun 2010, minyak, gas alam, dan batu bara masih menjadi sumber utama energi dunia. Kemudian ketergantungan pada fosil, seperti industri besar gitu kan, terutama transportasi dan pembangkit listrik, masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil. Karena apa? Karena infrastrukturnya sudah ada gitu, sudah siap dipakai. Makanya mereka tuh sangat bergantung pada fosil pada saat itu. Sehingga seiring berkembangnya zaman gitu kan, muncullah energi terbarukan, yang mana energi surya dan angin mulai berkembang. Di negara-negara maju, energi terbarukan mulai menarik perhatian, meskipun teknologi ini belum sepenuhnya matang waktu itu. Nah, kemudian energi surya dan angin mulai berkembang, meskipun harga energi terbarukan masih relatif tinggi dan tren penurunan biaya itu berkat inovasi teknologi gitu kan, dan peningkatan produksi. Jadi semakin meningkat inovasi di teknologi, maka harga gitu kan dan cara mendapatkan energi terbarukan itu lebih gampang, sehingga harganya makin bisa murah gitu guys. Nah, sehingga muncullah teknologi-teknologi baru dan efisiensi energi gitu kan. Contohnya di sini peningkatan efisiensi energi, teknologi baru seperti LED, kendaraan listrik, dan peralatan hemat energi mulai diperkenalkan untuk mengurangi penggunaan energi dan emisi karbon. Kemudian potensi kendaraan listrik itu sebenarnya baru mulai diperkenalkan ke pasar, namun
infrastruktur, pengisian dan harganya masih menjadi kendala. Itu lagi guys, kembali karena masih sedikit gitu kan, dan cara mendapatkannya itu nggak gampang untuk menciptakan kendaraan listrik ini, sehingga harga di pasarnya itu kita nggak bisa bersaing gitu kan dengan harga-harga produk yang sudah ada dan yang relatif murah gitu. Kemudian selanjutnya itu tantangan infrastruktur dan investasi. Sini integrasi energi terbarukan. Nah, infrastruktur jaringan listrik saat itu tidak dirancang untuk mengolah pembangkit listrik yang terdesentralisasi dari sumber terbarukan. Kemudian kebutuhan investasi yang besar. Dibutuhkan investasi besar untuk memperbarui infrastruktur energi, mempercepat pengembangan teknologi, dan mendorong energi terbarukan. Nah, kemudian apa kebijakan pemerintah untuk mengatasi semua problem itu, gitu kan? Sehingga muncullah insentif untuk energi bersih. Apa itu? Beberapa negara mulai menawarkan insentif pajak dan subsidi untuk mendukung investasi di energi terbarukan. Kemudian yang kedua, pengurangan subsidi bahan bakar fosil, yaitu adanya upaya untuk mengurangi subsidi energi fosil secara bertahap, meskipun di beberapa negara itu masih ada problem gitu kan, mereka masih menghadapi tekanan dari industri-industri lokal yang belum menerima hal tersebut. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu tahap awal transisi energi di tahun 2010, dunia mulai memahami urgensi transisi energi meskipun masih di tahap awal dan tantangan besar dari sisi teknologi, ekonomi, dan politik. Dan masa depan yang lebih bersih dengan upaya global yang berkelanjutan, transisi menuju energi bersih diharapkan akan mempercepat penurunan emisi karbon dan mendorong terciptanya ekonomi energi berkelanjutan. Gitu guys. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada yang ingin dipertanyakan atau masih mengganjal, boleh ketik di kolom komentar ya, nanti saya balas insya Allah. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.